Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menganugerahkan kepada kita kenikmatan ilmu, dan kesempatan untuk mendalami mutiara hikmah dari para ulama salaf. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, sang guru kehidupan dalam sumber segala cahaya hidayah. Pada kesempatan kali ini, kami akan memulai kajian dari sebuah kitab agung yang sangat dalam dan menyentuh hati, yaitu Al-Hikam karya Ibnu Athaillah Asy'kandari beserta syarah atau penjelasannya dari para ulama. Kitab ini bukan sekedar mengajarkan ilmu, tetapi menyentuh inti perjalanan rohi kepada seorang hamba menuju Rabb-Nya. Teman-teman sekuku sekalian, setiap hikmah dalam kitab ini adalah pantulan dari hati yang jernih, yang mengajak kita untuk menyadari bahwa amal bukanlah segalanya, tetapi keikhlasan tergantung total kepada Allah lah yang menjadi inti dari segala ibadah. Teman-temanku sekalian, sebagaimana hikmah pertama dalam kitab ini menyatakan, min alamatil i'timadi alal amali nuqsanur rija'i indal wujudil jalal, yang artinya di antara tanda bersandarnya seseorang kepada amal adalah berkurangnya harapan ketika ia tergelincir dalam kesalahan. Dari sini, dalam hikmah ini kita akan belajar bahwa perjalanan menuju Allah bukan hanya dilalui dengan amal lahiriah, tapi juga dengan menyucikan hati, menyadarkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan terus menumbuhkan harapan dan rasa takut secara seimbang. Semoga dengan mempelajari kitab ini, hati kita dilembutkan, ego kita diruntuhkan, dan jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin terang dan lapang. Amin amin ya robbal alamin. Halo teman-temanku sekalian, kembali lagi kepada channel saya Metia Ara Fikri, saya dari Pondok Pesantren Jamsu Izul Islami Bumi Ayu. Jadi pada kesempatan ini saya akan menjelaskan beberapa hikmah yang semoga bermanfaat untuk teman-temanku sekalian. Yuk tonton sampai habis ya teman-teman, jangan bosen-bosen. Jadi hikmah yang pertama adalah hikmah yang sudah saya jelaskan di atas, tapi sekarang saya akan menjelaskan lebih perinci lagi. Akan saya ulang. Hikmah pertama yang berbunyi bin alamati i'timadi alal amalil nuqsanu rija'i indal wujudil jalal, yang artinya di antara bersandar kepada amal adalah berkurangnya harapan raja ketika terjatuh dalam kesalahan. Kita masuk pada penjelasan yang terperinci. Makna umumnya, hikmah ini mengajarkan bahwa seseorang benar-benar memahami hakikat hubungannya dengan Allah, tidak menggantungkan diri pada amal ataupun perbuatan. Jika seseorang ketika melakukan kesalahan, lalu ia merasa putus harapan atau tidak layak mendapatkan rahmat Allah, maka itu adalah tanda bahwa selama ini dia tidak terlalu bergantung pada amal, bukan pada rahmat Allah. Kemudian yang kedua, amal bukan sumber keselamatan mutlak. Amal seperti sholat, puasa, zakat, dan lain-lain, amalan tersebut hanyalah sebab, bukan sebagian jaminan untuk menyelamatkan diri kita semua teman-teman. Sebab datangnya keselamatan, datangnya penerimaan datang dari hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan semata amal. Sehingga kita sebagai seorang hamba jangan pernah mempunyai rasa sombong untuk atas apa yang telah kita perbuat di dunia ini, perbuatan yang amal-amal yang baik. Tapi juga jangan putus asa hanya karena dosa-dosa yang telah kita lakukan di dunia ini. Kemudian yang ketiga, kenapa putus asa itu salah? Nah, dalam syarah hikmah dijelaskan, karena rahmat Allah lebih luas dari dosamu. Jika kamu beramal dengan ikhlas, Allah menerimanya walaupun hanya sedikit. Tetapi kalau kamu jatuh dalam dosa, lalu kamu bertobat dan masih berharap,
Allah bisa menerima taubatmu dan mengangkat derajatmu. Kemudian yang keempat adalah orang yang bersandar pada amal. Dia akan merasa bangga dengan amal perbuatannya selama di dunia. Terus dia gampang kecewa kalau gagal melakukan amal. Merasa lebih baik dari orang lain karena ibadah-ibadah yang telah dia lakukan selama. Kemudian kita memasuki tanda yang kelima adalah tanda orang yang bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia akan selalu merasa butuh kepada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak berputus asa ketika ia berbuat salah, memohon agar amalnya diterima walau ia tahu banyak kekurangan. Kemudian kita memasuki pada tahap yang keenam, yaitu kutipan ulama syara Ibnu Ajibah yang berbunyi, orang yang hanya bersandar pada amal maka ia akan hancur saat terjatuh dalam dosa. Sementara orang yang bersandar kepada karunia Allah maka ia akan tetap tenang dan kembali dengan harapan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulan dari hikmah yang pertama yaitu Allah tidak menilai manusia hanya dari jumlah amal, tapi dari ketulusan hati, tawakal, dan harapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah ini mengajak kita untuk tidak sombong karena amal dan tidak putus asa karena dosa. Setelah menyelesaikan hikmah pertama, sekarang kita memasuki hikmah yang kedua yang berbunyi Nurul Basyiri minal isrori, yang artinya cahaya mata batin. Basyiroh berasal dari pelita rahasia asror. Penjelasannya yaitu, jadi hikmah ini menjelaskan bahwa mata hati atau basyiroh seseorang hanya akan tercerahkan jika ia mampu menyingkap rahasia-rahasia ketuhanan asror yang tertanam dalam hati yang bersih dan terhubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penjabaran kalimat di atas yaitu Nurul Basyir. Cahaya mata hati di sini maksudnya adalah kemampuan untuk melihat kebenaran yang hakiki, bukan sekedar yang tampak secara lahiriah. Ini merupakan pandangan batin ruhi yang mukhlis. Konteks spiritual, Imam Athaillah mengajarkan bahwa seseorang tidak akan mampu melihat realitas hakikat tanpa penyucian jiwa dalam hati. Ketika hati dibersihkan dari nafsu, dunia, dan keangkuhan, maka muncullah asror, yaitu rahasia-rahasia maknawi yang datang langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari situlah hati menjadi terang dan basyirah pun hidup. Contoh praktisnya dalam teks di atas yaitu, seseorang ahli ibadah mungkin melihat ibadahnya hanya sebagai rutinitas fisik, tapi seseorang yang memiliki basyirah, ia menyaksikan bahwa sholat adalah perjumpaan batin dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bukan hanya sekedar melihat, tapi merasakannya dan menyaksikan dengan cahaya ruhani yang dimiliki hamba tersebut. Pelajaran yang bisa kita ambil pada hikmah di atas yang pertama yaitu, hati yang bersih akan mendapatkan ilham dan cahaya batin. Kemudian ilmu yang sejati bukan hanya dari bacaan, tapi juga dari limpahan rahasia Allah ke dalam hati kita. Kemudian yang ketiga yaitu, siapa yang ingin memiliki pandangan batin yang tajam, ia harus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keikhlasan, dzikir, dan tafakur. Penutup dari hikmah yang kedua ini yaitu, hikmah ini mengajarkan bahwa jalan menuju Allah bukan hanya dengan akal dan ilmu, tetapi juga dengan hati yang hidup dan bersih. Bila hati disinari oleh rahasia ilahi, maka seluruh hidup akan menjadi terang. Alhamdulillah, dengan taufik dan inayah Allah, kita telah menyelesaikan pembahasan hikmah yang mulia dari kitab Al-Hikam karya Imam Ibnu Athaillah Askandari. Semoga setiap butir hikmah yang telah kita pelajari menambah cahaya dalam hati, memperkuat hubungan kita dengan Allah, dan menjaga kita hamba yang senantiasa sadar akan hakikat diri serta keagungan Allah.
Kitab Al-Hikam bukan hanya kumpulan kata mutiara, melainkan pancaran cahaya makrifat yang mengajarkan kita untuk berjalan menuju Allah dengan kerendahan hati, muhasabah, dan tawakal. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang tidak hanya mendengar tetapi mengamalkannya. Mungkin cukup sekian video pada kali ini. Mohon maaf bila ada perkataan dan kesalahan yang disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.